Setelah pertarungannya berakhir, Kim Sewo pun menghampirinya dan dia bertanya terkait rencana selanjutnya. Duel itu memang berhasil dia menangkan, tetapi mematahkan tangan lawannya adalah sesuatu yang sulit untuk ditanggung resikonya, apalagi banyak saksi mata yang melihatnya. Kim Sewo bertanya seperti itu karena dia masih belum tahu tentang koneksinya dengan sekolah ini dan dukungan yang luar biasanya dari pihak luar. Sehingga Kim Hyung Sung pun hanya tersenyum mendengarnya. Lalu dia berkata bahwa dunia tidak berpihak kepada mereka yang lemah. Shin Yong Min meringis kesakitan sambil memohon kepada gurunya itu untuk sekiranya dibawa ke rumah sakit. Di sisi lain, Kim Yung Chul juga sebenarnya ikutan pusing karena kejadian ini sudah terlalu parah untuk diurus. Tetapi dia juga tidak bisa mundur karena pilihannya hanya melindungi Kim Hyung Sung sampai lulus dan setelah itu hidup bahagia atau mati bersama. Akhirnya dia pun angkat suara. Dia memberi peringatan kepada Shin Yong Min bahwa tangannya patah bukan karena melawan Kim Hyung Sung, melainkan karena terjatuh dari tangga saat sedang bermain bersama kawan-kawannya. Jika dia dan teman-temannya sampai menyebut nama Kim Hyung Sung di rumah sakit, maka Kim Hyung Chul akan mengungkapkan semua hal yang sudah dia lakukan selama ini. Jika dia ingin membuat Kim Hyung Sung hancur, maka seketika hidupnya juga akan berakhir. Mendengar hal itu, Shin Yong Min marahnya bukan main. Bagaimana mungkin seorang guru bisa mengatakan hal sekejam itu ketika muridnya sedang sekarat? Melihatnya marah, Kim Hyung Chul juga ikutan marah. Dulu dia juga melakukan hal yang sama untuk menutupi masalahnya. Dia tidak pernah mengajarkannya bagaimana menjadi guru yang baik ketika dia menutupi masalahnya. Tetapi sekarang dia malah bersikap sebaliknya. Di sisi lain, Gang Tae-ho nampak tengah diinterogasi oleh seseorang yang mungkin juga berasal dari Golden Circle. Dia memohon-mohon kepada orang itu agar sekiranya dirinya diberikan satu kesempatan lagi dan berjanji akan berhasil apapun yang terjadi. Tetapi si orang itu menolaknya, kemudian menceramahinya dari dasar-dasar bidang pekerjaannya. Dia mengatakan bahwa pekerjaan ini mengutamakan kepuasan pelanggan dengan membuat kekerasan dalam sekolah menjadi sesuatu yang alami. Apa kau akan bertanggung jawab jika kau melewati batas dan membuat identitas si pelanggan terungkap? Menurutmu bagaimana kami bisa menjaga hubungan baik dengan para pelanggan, yaitu menjaga rahasia dan mempertahankan tingkat keberhasilan? Itulah yang Golden Circle lakukan. Setelah mengatakan hal itu, dia pun kembali menghajarnya sampai pingsan. Dengan demikian, tugas yang Shin Yong Min dan Gang Tae-ho emban kini diambil alih olehnya. Dia adalah Jung Chan-su, seorang broker dari daerah Seoul. 1 minggu kemudian, Shin Yong Min yang sudah dibolehkan pulang pun pergi ke rumahnya. Dan ketika dia baru membuka pintunya, tiba-tiba ayahnya berlari dan langsung memukulnya. Dia memarahinya dan sudah memperingatinya untuk jangan coba-coba menyentuh Kim Hyung Sung sedikit pun. Tetapi dia malah meruntuhkan harapannya. Dan sebagai akibatnya, rumah yang dia tinggali, makanan yang dia lihat saat membuka kulkas, semuanya lenyap seketika. Mendengar hal itu, Shin Yong Min pun terguncang dan bahkan sampai terpeleset. Di saat itulah tiba-tiba dia mendapat telepon. Tak pikir panjang, dia langsung mendatangi orangnya, kemudian bersujud di hadapannya agar sekiranya dia mau memaafkan segala kesalahan dari perbuatannya. Jika saja dia tahu siapa identitas atasannya, mungkin dia akan memberitahunya dan akan membalaskan dendamnya juga. Bahkan dia sampai rela menjadi pelayannya asalkan Kim Hyung Sung mau memaafkannya. Kim Hyung Sung pun membalas, "Kenapa pula aku harus memaafkanmu? Bukankah aku sudah memberimu peringatan beberapa kali untuk jangan menyentuh orang-orang di sekitarku, tetapi kau masih tetap melakukannya dan merasa percaya diri dengan konsekuensinya." Tetapi karena dia sudah memohon, Kim Hyung Sung pun memberinya kesempatan terakhir dengan catatan dia harus bertahan selama sebulan. Jika dia menunjukkan kesungguhannya dan bisa menahannya, maka mungkin Kim Hyung Sung akan memaafkannya. Shin Yong Min yang tidak tahu apa yang harus dia tahan pun akhirnya menyetujuinya. Pada keesokan harinya, saat dia kembali ke sekolah dan saat dia sedang berjalan di kantin, tiba-tiba orang-orang mulai bergosip dan membicarakan dirinya secara terang-terangan. Ada yang berkata tidak tahu malu, ada juga yang berkata kalau aku jadi dia, aku tidak mau masuk sekolah lagi. Dan ada juga yang mencapnya sebagai bajingan sombong, so paling kuat dan sebagainya. Dari sinilah dia jadi tahu bahwa mungkin ini yang harus dia tahan selama sebulan. Dan dia masih menganggap bahwa ini bukanlah apa-apa. Tetapi tiba-tiba dia melihat seorang siswa gendut di depannya sedang menatapinya. Melihat hal itu, dia sedikit tersinggung dan merasa seperti sedang diremehkan. Tetapi dia tetap berusaha sabar, tabah, tawakal, dan selalu meyakinkan dirinya bahwa dia pasti bisa menahan semua godaan ini selama sebulan. Lalu kemudian saat dia sedang asik makan, tiba-tiba seorang siswa gendut itu mendekatinya lalu menumpahkan minumannya ke atas kepalanya. Kemudian si murid itu bilang bahwa kata Hyung Sung
dirinya boleh melakukan hal ini kepadanya. Beberapa hari yang lalu, Kim Hyung Sung berkata di hadapan para siswa kelasnya bahwa dia benci dengan Shin Yong-min karena dendam yang tidak penting. Kehidupan tenangnya di sekolah hancur. Jika dia tidak tahu cara bertarung dengan baik, dia tidak akan bisa berdiri di posisi ini sekarang. Itulah kenapa dia akan menghukum Shin Yong-min mulai sekarang. Tidak hanya karena insiden ini, tapi juga karena semua kejahatan yang telah dia perbuat selama beberapa tahun. Maka dari itu, 1 bulan ke depan, kalian boleh memperlakukan Shin Yong-min sesuka hati kalian. Mau kalian meludahi wajahnya atau memukul kepala belakangnya, Shin Yong-min tidak akan melawan sama sekali. Aku tidak memaksa kalian mau bergabung atau tidak, itu pilihan kalian sendiri dan kalian boleh mengabaikannya. Tapi jika tak ada satupun yang bergabung, maka Shin Yong-min akan hidup dengan damai sampai dia lulus nanti. Saking damainya, seperti tidak pernah ada di sekolah ini. Jadi bagi kalian yang menyimpan dendam padanya, kalian yang akan selamanya tersiksa oleh ingatan ketika dibuli olehnya, camkan ini baik-baik. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang akan membalaskan dendam kalian padanya. Selama 3 tahun terakhir, cerita tentang Han Myung-hun sangat membosankan. Dia langsung dibully saat matanya bertemu dengan mata Shin Yong-min. Dia seperti mainan hidup di sekolah yang tidak akan ada yang peduli jika dirinya rusak. Sambil menunggu lulus, dia menanyakan ini pada dirinya sendiri. Apa Shin Yong-min akan ingat padaku setelah dia lulus nanti? Apa dia akan menyesal setidaknya sekali dalam seumur hidupnya? Mungkin tidak. Keberadaan Han Myung-hun akan menghilang dari ingatannya, dan Shin Yong-min tidak akan pernah menyadari itu. Tapi dia percaya bahwa demi menenangkan hatinya yang terluka, dia harus bertindak. Dia pun memberanikan diri menghampiri Shin Yong-min untuk menumpahkan sekaleng minuman ke kepalanya. Melihat tidak ada reaksi, dia pun mencoba bertindak lebih jauh dengan memukul wajahnya sekeras mungkin. Orang-orang di sekitarnya pun berbisik-bisik apa dia benar-benar tidak akan melawan seperti yang diucapkan oleh Kim Hyung Sung. Han Myung-hun pun semakin berani dan meludahi makanan Shin Yong-min sambil berkata, "Inilah yang kau lakukan padaku dulu, dasar bajingan." Shin Yong-min tidak melawan sama sekali. Dia hanya bisa terdiam sambil menahan amarahnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Myung-hun baru permulaan saja. Dia dipukul dari belakang oleh siswa lainnya, kemudian diseleding ketika dia hendak ke toilet, lalu dilempar dengan botol minuman oleh rekan-rekan sekelasnya. Dan para siswa yang lainnya pun semakin berani dan beramai-ramai menghinanya dengan menggunakan catatan kecil sampai memenuhi punggungnya. Bahkan mejanya pun dipenuhi oleh tumpukan sampah. Sempat terbesit untuk membunuh mereka semua. Tapi ketika dia mengingat wajah Kim Hyung Sung, dia pun kembali bertahan dan selalu menenangkan dirinya bahwa ujian ini hanyalah selama sebulan. Di sisi lain, Kim Hyung Sung sendiri tengah bertengkar dengan pikirannya sendiri. Selama ini dia menduga bahwa selama dia berhasil mengalahkan Shin Yong-min, dia akan menemukan sebuah petunjuk. Tetapi ternyata tidak, sehingga dia pun gagal untuk mengetahui siapa atasan atau siapa yang menyewanya. Tetapi Kim Hyung Sung berasumsi bahwa atasannya mungkin setara dengannya dan cukup kaya untuk bisa menyewa Golden Circle. Jika dia mempersempit kemungkinannya, dia bisa mendapatkan beberapa orang yang dia curigai. Namun tetap saja sangat sulit untuk mengetahui siapa di antara mereka yang menjadi atasannya. Kemudian ketika dia melihat keluar jendela, dia melihat Shin Yong-min tengah dipukuli oleh para siswa, dan guru-guru yang juga melihatnya pun tidak melerainya. Mereka pergi begitu saja seolah tidak pernah melihatnya. Lalu setelah itu Kim Hyung Sung pun mengontaknya. Dia mengirimkan sebuah pesan yang isi tulisannya adalah dia ingin menawarkan game baru, dan jika dia menerimanya maka dia tidak akan mendapatkan masalah sampai dia lulus nanti, dan pembulian terhadap dirinya juga akan berhenti. Shin Yong-min pun membalasnya bahwa dia akan melakukan apapun dan tidak akan mengecewakannya. Kemudian pada malam harinya dia pun langsung melaksanakan tugasnya. Dia mendatangi Park Min-chul yang kini bekerja sebagai seorang kasir di minimarket, lalu menjambak rambutnya kemudian menghantamkannya ke bawah. Tak berhenti sampai di situ, dia memukulnya lagi dan lagi sampai dia pingsan. Setelah kejadian itu, Park Min-chul pun mengeluh dan mengadukan hal ini kepada kawan-kawannya. Meskipun begitu, mereka tak bisa apa-apa, mengingat Shin Yong-min adalah seorang atlet bela diri. Apalagi dia memiliki seorang pendukung di belakangnya, membuat mereka pasrah dan sepakat untuk melupakan kejadian ini. Tetapi tiba-tiba Shin Yong-min datang menghampiri mereka. Mereka pun bertanya, "Kenapa kau sampai bertingkah seperti ini?" Shin Yong-min pun menjawab, "Aku ditugaskan selama sebulan untuk menunjukkan seperti apa kehidupan neraka itu kepada kalian.
Dia pun berangsek maju 3 lawan 1 seolah tidak ada apa-apa baginya. Choi Yong-taek dan Park Min-chul dengan mudah dia tumbangkan. Sedangkan Kang Chang-suk nasibnya lebih tragis lagi daripada mereka berdua. Dia dihajar bertubi-tubi, kemudian ditendang dengan kaki kiri, hingga pada akhirnya dia pun tergeletak pingsan. Tetapi secara tiba-tiba Jung Min-ho muncul entah dari mana dan langsung menusuknya dari belakang. Di momen-momen sekarat seperti itulah dia jadi mengerti bahwa tujuan Kim Hyung-sung yang sebenarnya adalah kehancuran bersama, yaitu dengan cara membuat mereka saling bertarung satu sama lain. Keesokan harinya, berita tentang perkelahian mereka pun menjadi viral di sekolah. Park Min-chul beserta kawan-kawannya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di penahanan remaja untuk sementara. Tetapi yang membuat orang-orang kebingungan, mereka semua langsung mengaku bersalah dan malah meminta pihak kepolisian untuk segera menahannya. Bahkan mereka bilang ingin keluar dari wilayah ini. Sedangkan keluarga Jung Min-ho yang menyadari bahwa nasib anaknya sudah tidak bisa ditolong lagi, memutuskan untuk meninggalkan Daesan dan pindah ke Gyeonggi. Bahkan di sana mereka sudah mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri. Semua informasi itu Go Chang-bum beberkan kepada Kim Hyung-sung melalui teleponnya. Sebenarnya dia juga bisa memasukkan Jung Min-ho ke penjara jika Kim Hyung-sung mau. Tetapi Kim Hyung-sung lebih memilih membiarkannya untuk sementara sampai Jung Min-ho percaya kalau dia sudah memulai hidup baru di kota dan di sekolah baru, agar rasa putus asanya menjadi lebih besar ketika Kim Hyung-sung kembali menghancurkannya. Sedangkan untuk Park Min-chul dan kawan-kawannya, Kim Hyung-sung memintanya untuk memasukkan mereka ke penjara. Dia tidak ingin melihat mereka keluar dan berbaur ke dalam masyarakat sedetik pun. Lalu setelah itu, Go Chang-bum pun bertanya mengenai dirinya yang kini bekerja di sebuah konstruksi. Sampai kapan dirinya harus berada di sini? Dia sudah bekerja di sana selama sebulan penuh sesuai perkataannya, tetapi tidak ada yang terjadi. Kim Hyung-sung pun berkata bahwa dia harus bertahan sebentar lagi sampai sebuah insiden muncul di tempatnya bekerja. Dulu Kim Hyung-sung ingat betul ketika dirinya mendekam di rumah sakit. Dia mendengar sebuah berita yang mengabarkan kalau perusahaan konstruksi menangis bahagia karena pendapatannya terus meningkat secara eksponensial berbarengan dengan meningkatnya real estate secara nasional. Tetapi di belakang itu ada sebuah tragedi yang mencekam, yaitu sebuah kecelakaan besar yang membuat seorang karyawan harus terkapar karena tertimpa pipa besi. Ironisnya, seorang mandor yang melihat kejadian itu malah menelepon atasannya alih-alih menelepon ambulan untuk membawanya ke rumah sakit. Dia tidak mau ganti rugi jika pembangunannya tertunda akibat dari kecelakaan ini. 2 jam kemudian, pekerja yang terluka itu pun dibawa ke rumah sakit. Tetapi bukan dibawa ke rumah sakit yang jaraknya 10 menit, melainkan dibawa ke rumah sakit yang berafiliasi dengan perusahaan yang jaraknya mencapai 1 jam perjalanan. Dan yang lebih kejamnya lagi, pihak perusahaan berkata kepada anak si karyawan itu bahwa mereka tidak akan memberikan biaya ganti rugi dan tidak akan membayar biaya rumah sakit karena mereka juga merasa rugi akibat dari kejadian ini. Dan hari itu adalah hari kelam yang tidak bisa dilupakan oleh Oh Jo-hyuk, yaitu seorang pria muda berusia 20 tahunan. Seusai berteleponan dengan Kim Hyung-sung, Go Chang-bum menjadi sedikit mengeluh. Dia mulai meragukan perkataannya dan mulai kehilangan kepercayaannya karena sudah sebulan dia bekerja di sini dan dia tidak cukup sabar jika memulai semuanya dari bawah secara perlahan. Dan di saat-saat seperti itulah tiba-tiba sebuah insiden besar terjadi. Dia mendengar suara gemuruh di luar sana disusul dengan teriakan para pekerja. Dia pun langsung berlari untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di sana, dia pun melihat lantai bangunannya roboh dan menurut seorang pekerja, sekitar 6 orang terkubur di dalam sana. Dia juga akan segera menelepon atasannya untuk melaporkan kejadian ini. Mendengar hal itu, dia pun langsung mencekik batang lehernya. Kemudian dia jadi teringat dengan Kim Hyung-sung. Dia merasa takjub dengannya karena prediksinya tentang kejadian ini benar-benar menjadi kenyataan. Karena di saat mereka berteleponan tadi, Kim Hyung-sung berkata, hanya satu hal yang harus kau ingat saat bekerja di sana. Jika ada kecelakaan di tempat proyek, gunakan nama putra sulung Myongjin Construction sesering yang kau bisa untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Tidak perlu memikirkan kerugiannya dan pikirkanlah apa yang terbaik untuk mereka yang terluka. Lantas dia pun menyuruh si karyawan itu untuk segera menghubungi tim penyelamat alih-alih menelepon atasannya. Tetapi si karyawan itu menolaknya karena jika hal ini sampai terekspos ke publik, maka yang akan disalahkan adalah dirinya. Apalagi jika pembangunannya sampai tertunda, maka yang harus ganti rugi dan bertanggung jawab adalah dirinya. Go Chang-bum pun berkata, kau pikir bermain-main dengan nyawa orang itu lucu? Panggil semua tim penyelamat sekarang juga dan aku yang akan bertanggung jawab atas masalah ini.